أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita mengerjakan latihan yang halaman 35. Itu ada PR halaman 36. Iya. Nomor 1, gimana Zikru? Oke. Prosesnya ya. Iya. Bentar. Soalnya Iya. gini. Ahlaknahum. Ya. Oke. Pertama, identifikasi domir terlampirnya, yaitu hum. Terus hilangkan dulu pura-pura nggak ada domir terlampirnya. Terus fokus ke ahlaknanya. Yang apa artinya itu? Kami menghancurkan pada waktu itu. Kami menghancurkan pada waktu itu. Apa ini? Kami menghancurkan pada waktu itu. Kak, layarnya nggak kelihatan, Kak? Nggak kelihatan? Itu udah Kelihatannya gambar bunga. udah Hana share Tulisannya ini. maksudnya. Tulisannya nggak kelihatan. Di handphone Hana bagus. Apa ya? Apa ya? Adanya gambar apa saya nih? Coba Mbak Laksmi bisa lihat tulisannya Kak Hana nggak? Mbak Laksmi. Hah? Bisa. Bisa. Kami menghancurkan pada waktu itu, bukan? Itu lagi nulis. Kami Ya. menghancurkan pada waktu itu, toh? Oh iya, Ya. kok saya malah kelihatan bunga ya? Sik. Nanti dulu. Aku mungkin ininya nggak bagus. Tak ganti pakai sel. Oke. Eh, lanjut sambil Bunda Eca ganti providernya. Assalamualaikum Kak Laksmi. Waalaikumsalam, Kak. Saya dengerin aja ya, Kak, hari ini. Lagi Iya, ngajar soalnya. Ya, maaf, Kak. nggak apa-apa. Lanjut Zikru, kemudian. Terus kembalikan lagi domir terlampirnya. Oke, tadi sudah diidentifikasi domirnya, dihilangkan, kemudian mengartikan fiil madinya. Sekarang kita kembalikan lagi domir terlampirnya. Oke, home. Terus kami menghancurkan dia perempuan waktu itu. Dia laki-laki pada waktu itu. Home kan? Soalnya apa? Ahlakna. Sorry, ha. Oh, ha, maaf. Oke. Kami menghancurkan Dia perempuan. pada waktu itu. Oke. 2 kali pada waktu itu. Oke, jadi bahasa Indonesia yang bagusnya. Kami menghancurkannya. Iya. Oke. Sekarang kembali lagi. Sebelum kita lanjutkan. Ini penting ya. Dan hu atau hi itu domir terlampir yang dalam bahasa Indonesia itu kalau diartikan nya. Nah,
nya ini bisa untuk membicarakan orang, bisa untuk membicarakan benda. Artinya bisa untuk makhluk berakal dan untuk makhluk tak berakal juga bisa. Contoh, Ah, sebentar, Kak Hana, sorry. Saya keluar dulu deh. Ini kok aneh di handphone saya malah nggak ada tulisannya yang ada gambarnya Kak Hana. oh, Kembang bunga itu. Bentar, aku keluar dulu ya. iya, oke. Jadi nya, karena sebutkan tadi bisa digunakan untuk makhluk berakal dan bisa juga untuk makhluk yang tidak berakal. Nah, contoh, kalau Hana bilang, ini adalah buku miliknya. Nya ini kira-kira orang atau pohon atau sapi? Manusia. Manusia. Buku ini adalah miliknya, ya kan? Oke. Eh, apa lagi? Eh, Maria meminjam buku dan Masuk lagi nih Kak. iya, Nah, baru kelihatan nih. Alhamdulillah. oke, alhamdulillah. Dan membacanya. Kalau di sini nya itu orang, buku, Buku. jadi tidak berakal, ya. Nah, memberinya. Kira-kira nya ini Benda. benda. Belum tahu. Memberinya artinya memberi kepada seseorang, ya kan? Berakal, makhluk berakal. Atau Memberi uh, memberi ke unta. Memberinya. memberi unta, ya bisa juga. Memberi minum. Memberinya minum. Jadi memberi si unta minum bisa. Jadi bisa macam-macam, ya kan? Bisa untuk makhluk berakal, bisa untuk makhluk tidak berakal. Nah, itu nya. Sekarang ada yang mau ditanyakan di sini? Oke. Enggak. Nah, nya tadi berasal dari apa tadi? Nya Hu ya? Ha, hu. hu, hi, ha. Nah, ini hu, hi. Hu, hi adalah domir terlampir dari hua. Hua. Kalau ha, domir terlampir dari hia. Nah, dalam bahasa Indonesia, hua dan hia itu sama-sama diartikan dia. Nah, kalau dia bisa digunakan untuk makhluk berakal dan makhluk tidak berakal atau enggak? Enggak bisa. Kalau dia mesti Berakal. makhluk berakal, mesti orang. Ya, dalam kehidupan, dalam percakapan sehari-hari bisa kadang, oh ya saya beri minum dia, udah saya kasih minum dia. Tapi dia yang kita maksud kadang kan hewan atau apa. Bisa, cuman secara ini tata bahasa biasanya kata dia digunakan untuk manusia. Gitu. Buku ini milik dia. Saya memberi dia rumah, uang. Saya mengajarkan dia tata krama. Jadi kalau dia itu biasanya membicarakan tentang manusia. Nah, bagaimana kalau hua, karena kan he, who bisa digunakan untuk makhluk tak berakal juga. Nah, kalau ketika versi rofaknya kita ingin membicarakan makhluk tak berakal dalam bahasa Indonesia bagaimana? Karena kita tidak bisa bilang dia kan. Contoh,
Aku mengatakannya. Nah, ini masih bisa dimengerti. Jadi, nya ini membicarakan Kata-kata. kata-kata. Kadang dalam bahasa Indonesia kita suka bilang, aku mengatakan itu. Nah, itu sebenarnya kan kata tunjuk. Aku mengatakan itu. Saya bilang itu. Nah, itu juga kalau di sini itu bukan isim isyarah. Ini terjemahan dari hu, hi. Ah, penggantinya nya gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Hmm. Jadi Hmm. itu tidak selalu kata itu tidak selalu isim isyarah. Oke ya. Nah, sekedar ini nantinya kita akan mempelajari lagi kata-kata kalimat yang lebih eh, kompleks. Nah, Hana mulai memperkenalkan beberapa perbedaan yang ada dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Jadi, aku mengatakan itu, kan? Nasortu, saya menolong. Kalau mengatakan itu bahasa Arabnya kola, kola. Kalau aku mengatakan kultu, nanti kita belajar ini. Kultu, aku mengatakan itu. Nah, bisa kita pakai kultuhu, bisa diterima aku mengatakan itu. Tapi terjemahan Boleh. yang jelek ya, aku mengatakan itu. Kultu dalika, dalika. Kultu dalika. Nah, kurang cocok. Kultuhu. Aku mengatakannya, tapi kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari aku mengatakan itu. Bisa juga dipakai. Koluhu. Qalu, Kolu. qalu, qalu, huwa. Mun. Qalu, hum. Qalu itu kan hum, versi hum. Hmm. Nasoru, qalu. Nggak bisa nanti. Jangan pikirkan itu. Itu untuk pelajaran selanjutnya. Oke, kembali ke PR-nya. Nomor 2, ja'ahum, Bunda Eca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ahum. Kita ambil dulu hum-nya. Hum itu anggap tidak ada dari huma, wa huma, hum, mereka. Ja'a artinya datang. Dia datang pada waktu itu. Dia siapa ini? Kemudian ini kenapa? Dia berapa dan laki-laki atau perempuan? Ja'a laki-laki, Nasoro. Dia laki-laki. Oh ya, dia laki-laki datang pada waktu itu. Uh-huh. Kemudian kita ambil lagi humnya, artinya, artinya mereka. Dia datang, dia laki-laki datang kepada mereka. Mereka apa ini? Mereka laki-laki. Padanya, pada mereka gitu ya. Dia Oke, datang jadi pada mereka. iya, Terjemahannya gitu ya. Dia datang pada mereka. iya. Karena kalau hanya dia datang mereka kan, Apa gitu? iya, jadi Oke. mesti ditambahkan. Pada atau kepada, Kak? Dia datang kepada, harusnya kepada kali ya. Kepada sama ya, Sama datang pada ya. mereka boleh. Dia datang. Gitu. Oke. Eh, Oke, Kak Ferry, nomor 4. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa itu? Saya enggak kelihatan. Makanakum. Makan makanakum. Kumnya dieliminasi dulu. Mhm. Nah, makana itu nahnu ya. Hmm. Nahnu Nahnu. Jadi mereka apa tadi artinya? makana artinya menetapkan. Mereka menetapkan kok nahnu kami menetapkan mereka. Kumnya dikembalikan ya. Belum, kami menetapkan pada waktu itu. Kami menetapkan pada waktu itu. Nah, baru kumnya dikembalikan. Kembalikan mereka. Kum berasal dari Kum kalian kalian apa? kalian laki-laki. Iya. Nah, baru bahasa Indonesianya. Kami menetapkan kalian pada waktu itu. Itu tak? Kami menetapkan kalian. Sebenarnya makana itu menempatkan kali ya. Menempatkan nih. Menempatkan. Menempatkan Bukan mungkin. Oh iya, makan kan itu. tempat. Tempat. Heeh. Mm-mm. Ini berarti Menem- typo. ya, bukan typo. Hana mungkin yang kurang pas menerjemahkannya. Menempatkan. Gitu ya. Kami menempatkan kalian pada Pada waktu waktu. itu. Zikro gimana jawabannya? Oke. Apa? Kami menempatkan sesuatu pada waktu itu. Menetapkan. Kenapa sesuatu? Jadi kumnya di mana? Menetapkan sesuatu kepada. Kami Gimana? Kami menetapkan sesuatu kepada mereka pada waktu itu. menempatkan ya, bukan menetapkan. Menempatkan ya. Kepada kalian. Iya. Kepada mereka. Kepada mereka. Oke. Sekarang kita ambil lagi kata-katanya. Kum mereka. Ya. Oke. Yang pertama, mereka itu apa? Hua, dia, laki-laki. Satu. Huma, Mereka tuh hum. ulang. Hua, Dia. terus Huma, dia, dua orang, dua laki-laki dua orang. Hum mereka. mereka laki-laki. Jadi kalian. kalau kum berasal dari Antum. antum artinya Kalian. kalian. Kepada kalian. Oke. Nah, jadi kan zikru karena dia melihat terjemahannya di situ, makana itu kan ada di dalam kurung menetapkan sesuatu. Gitu ya. Sesuatu atau seseorang. Nah, jadinya dikiranya Iya, iya. Karena artinya di situ menetapkan sesuatu. Iya. menetapkan sesuatu. Jadi kalau sesuatunya bisa diganti dengan kum ya udah kum aja. Sesuatu atau seseorang kan? Nah, seseorang kan termasuk orang. Kalian kan orang. Jadi menempatkan kalian. Yang terjemahan utama yang menetapkan. Iya. Iya, itu nggak apa-apa. Memang salah terjemahannya. Ini supaya Zikru mengerti. Kalau ada yang ini, kalau bisa diganti dengan domir, diganti nggak apa-apa. Gitu. Oke. Mengerti? Oke. Nomor 5. Mana Aka? Oke. Zikru lagi. Mana Aka? Nomor 5 ya.
Oke, mana'aka apa? Mana'aka melarang. Mana'ak. Pertama, hilangkan dulu kannya. Identifikasi. Identifikasi dihilangkan. Kemudian, Fokus ke mana'a. Mana'a melarang. Dia melarang pada waktu itu. Dia dia laki-laki melarang pada waktu itu. Kembalikan lagi domir terlampirnya. Oke. Jadi artinya dia laki-laki melarang kamu laki-laki pada waktu itu. Oke. Yang bagusnya, Dia melarang kamu. nah, kalau kamu versi terlampirnya apa? Kalau mau ditempelkan ke kata yang lain, melarang, Melarangmu. gitu. Dia melarangmu. Tuh. Satu lagi terakhir Bunda Eca, aghwaytani. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitani. Ini ni-nya eliminir dulu, itu dhamir dari ana. Terus awaita itu dari versi bentar, Kak. Dia adalah awayat nasorta. Nasorta Ya, ya. bentar. Ya, Jadi awayata. awaita. Awaita itu dari, kalau dibalikin ke tabel Nasoro, dia sebentar ya Kak. Jadi anta ya Kak ya. Iya, karena ada Ah, sukun kemudian diikuti ta, ya kan? iya. Nasor, ta. Nasorta. Jadi di artinya dia perempuan. No. Tadi, Nasorta. Kamu iya. perempuan. Kamu perempuan, Anta. anta, Anta laki-laki. Kamu laki-laki menyesatkan laki. pada waktu itu. Mhm. Menyesatkan kan? Kamu Ya. laki-laki menyesatkan pada waktu itu. Ni-nya dikembalikan. Kamu menyesatkan saya pada waktu itu. Bahasa yang bagusnya, kamu menyesatkanku. Kamu menyesatkanku. Hikru? Betul. Kak Ferry, oke? Iya, Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, semua mengidentifikasi domir, terlampir pada fi'il madi, kemudian mengartikannya, udah oke semua? Jadi selalu balik ke itu ya Pak, ya kayak ke tabel Nasoro ya Kak. Kembali ke tabel Nasoro. Nah, oke ya? Oke. Sorry Kak, yang makanna tadi tuh, yang nomor 4, itu dari makanana ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita punya syaddah, artinya apa? Double N, double nun. Double nun. Kafnya juga ada ini kan? Enggak apa-apa. Maka berarti double nun. Yang satu ada sukun, Yang satu yang panjang. ada harokat. Nah, seperti ini. Makana. Satu sukun, satunya ada harokat. Nah, jadi sukun diikuti na, berarti seperti nasor. Nah, nahnu, nasor. Nah, jadi kami kan? Iya, kami. Ada lagi? Oh, bukan nana ya, tapi makan. Kalau ada sukun, Bunda, kalau ada sukun, kalau ada syaddah,
salah satu katanya itu punya sukun. Jadi nggak akan mungkin dua harokatnya seperti ini. Oh, Pasti ya. salah satunya sukun. Kalau Gitu. ada syaddah, salah satunya sukun ya. Mm-mm. Itu Iya, ya. Kak. Makasih, Kak. Sama. Ada lagi? Oke. Oke. Nah, coba zikru. Kita menghafal tabel Nasoro seperti apa? Baris pertama. Buah Nasoro. Tunggu, sabar. Bentar. Ini kan. Ya. Dua Nasoro. Kemudian, Huma Nasoro. kemudian, Hum Nasoro. nah, yang sebenarnya ini ketika kita menghafal huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoro, yang huwa, huma sama hum kita sebutkan itu untuk mempermudah kita mengingat. Jadi yang benar-benar kita perlu hafalkan itu adalah nasoro, nasoro, nasoru. Nah, bagian yang itu huwa, huma, hum itu sebagai pembantu. Kenapa? Karena di dalam kata nasoro ada huwa. Wah. Oh, gitu, Kak. Nah, ada huwa. Makanya kalau nasoro itu terjemahannya apa? Dia menolong ya kan? Hmm. Nah, sekarang katanya cuma satu, tapi ada dia sudah di dalam ini. Ada huwa. Udah ada pelakunya. Nasoro. Nah, di dalam nasoro itu ada huma. Mereka berdua menolong. Sudah ada pelakunya di dalamnya itu. Oke. Kalau Oh, nasoru, mereka lebih dari dua. Oh, mereka menolong. Tapi kita udah tahu ya, mereka lebih dari dua banyak. laki-laki. Kok diperbesar? Nah, mereka menolong. Jadi, di dalam Nasoro sudah ada huwa, sang pelaku. Di dalam Nasoro ada huma, sang pelaku. Eh, di dalam Nasoro ada mereka, ada hum sebagai pelakunya. Oke ya. Nah, ini adalah fi'il. Makanya ketika di awal sekali kita belajar, ketika belajar isem adalah kata benda, eh, nama orang, dan sebagainya. Kemudian ketika fi'il, apa pengertiannya? Kata yang berhubungan dengan Wah. waktu. Kita tidak menerjemahkan fi'il sebagai kata kerja, karena kalau kata kerja itu kan hanya menolong. Tapi kalau fi'il sudah ada satu paket sama pelakunya. Makanya fi'il itu kalau diterjemahkan sebagai kata kerja, kurang pas. Karena kalau kata kerja hanya Tidak ada menolong, pelakunya. makan, tidur, tidak ada pelaku. Betul. Kalau fi'il sudah satu paket sama pelakunya. Jadi di setiap fi'il sudah ada pelaku di dalamnya. Nah, pelaku ini namanya pelaku dalam. Karena ya memang di dalam, Pelaku apa, di Kak? dalam pelaku dalam. Oh, pelaku dalam. Oke. Iya, karena memang dia di Ada dalam. di situ. Mm-mm. Makanya disebut pelaku dalam. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Nah, Oke, Kak. tapi terkadang kita pengen bilang seperti ini. Zikru menolong. Nah, gimana? Zikru menolong. Atau Muhammad menolong. Jadi kita nggak mau pakai kata ganti orang, nggak mau pakai domir. Kita pengen menyebut nama orangnya. Nah, Nasoro, zikru nasoro. kita nggak mungkin masukin kata zikru ke dalam Nasoro. Kalau Hana bilang Nasoro, nggak mungkin Bunda Etsa menerjemahkan Nasoro artinya zikru menolong. Nggak mungkin kan Bunda? Atau Iya. Muhammad menolong. Nah, gimana caranya? Eh, orang Arab punya aturan untuk ini. Itu ya. Jadi aturan-aturannya, hmm, ini namanya pelaku luar jadinya ya. Karena dia tidak bisa masuk, tidak bisa ditaruh di dalam fiil. Bagaimana kita mau memasukkan kata zikru ke dalam Nasoro? Memasukkan kata Muhammad ke dalam Nasoro kan nggak bisa. Makanya ini pasti harus disebutkan di luar Hmm. seperti itu. Nah, aturannya, Zikru Nasoro. kalau dalam bahasa Indonesia apa? Nama dulu Pelaku, ya. pelaku dulu, baru kata kerja. Hmm. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata kerja dulu, baru pelaku. Zikru ini agak sulit, Hmm. Muhammad aja. Muhammad menolong. Hmm. Jadi menolongnya Oke. dulu. Nasara, Muhammad. iya Muhammad. Nah, seperti itu. Harus datang setelah fi'il Hmm. dan harus rofa. Nasara Muhammadun. Pelaku Nggak ya bisa. soalnya, Kak. Gimana? Karena pelaku kan. Iya, karena ingat ya, betul. Waktu Iya. kita belajar awal-awal, kalau rofa itu untuk Pelaku. pelaku. Nah, ini yang dimaksud pelaku itu adalah ini, pelaku luar ini. Karena Hmm. kalau Muhammadan, nasab, Itu nasab nasab untuk apa? untuk Keterangan. detail. Detail. Siapa yang Siapa yang ditolong? ditolong? Nah, Muhammad. jadi beda artinya kan? Dia menolong Muhammad. Dia menolong Muhammad. Kalau Nasara Muhammadun, Muhammad menolong. Muhammad. menolong. Kak, jadi nggak Iya. bisa Muhammadun Nasoro ya, Kak? Enggak bisa, itu ada grammar lain. Oh, jadi Nah, Nasoro Muhammadun. bisa, tapi sekarang kita kan sedang membicarakan pelaku luar ya. Nah, Mm-mm. itu bisa, tapi lain lagi gramarnya, tata bahasanya. Belum sampai. Oke, belum sampai. Yang pertama harus datang setelah fiil dan dia harus rofa. Terus, Kak. Oke. Dan ini kan Hana sampaikan tadi di dalam setiap fiil itu ada zikru, di dalam setiap fiil itu ada pelaku. Ketika kita punya pelaku luar ini punya apa? Kekuatan. Kalau pelaku luar datang, pelaku dalam kena pecat, kena PHK sama si pelaku luar. Maksudnya gimana? Sebelumnya kan Nasoro. Nasoro artinya dia menolong. Siapa pelakunya? Dia. Dia. Pelakunya dia. Ketika kita kasih eh, Muhammad menolong, Nasoro Muhammadun, Muhammad menolong.
Tunggu. Nasara Muhammadun. Bagaimana menerjemahkannya? Dia Muhammad menolong. Menolong. Enggak. Enggak. Muhammad menolong aja, Kak. Kenapa? Karena dia udah dipecat, udah di PHK, diganti sama Pak Muhammad ini. Jadi pelaku dalam itu bakalan kena PHK kalau pelaku luar ada. Nggak bisa kita menyebutkan dua-duanya, pelaku dalam dan pelaku luar. Dia Muhammad menolong. No, nggak boleh. Lowongan kerjanya cuma satu. Siapa kuat dia dapat. Kesian. Oke.